Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mariati dengan NIM 860498842. Mata kuliah Filsafat Ilmu, Prodi Pendidikan Sekolah Dasar. Universitas Terbuka Bandung. Di sini saya akan menjelaskan 4 pertanyaan dari Ibu dosen. Yang ke-1, bagaimana filsafat ilmu menguasai dan memperkuat eksistensi keilmuan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan agar mudah dipahami sesuai dengan pemahaman saya sendiri. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu menguasai dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai dasar berpikir kritis terhadap ilmu pendidikan agar tetap memiliki arah, kebenaran, dan nilai kemanusiaan. Dalam hal ini, filsafat ilmu membentuk pendidikan melalui 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologis, filsafat ilmu mempertanyakan hakikat pendidikan seperti apa hakikat manusia yang dididik, tujuan pendidikan, dan realitas yang dipelajari. Dalam pendidikan, dengan demikian pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu, tetapi juga proses pengembangan manusia secara utuh. Yang kedua, secara epistemologis, filsafat ilmu menguasai cara memperoleh pengetahuan pendidikan agar bersifat ilmiah, logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, teori dan praktik pendidikan harus didasarkan pada penelitian, observasi, dan metode ilmiah. Yang ketiga, secara aksiologis, filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan memiliki nilai moral, etika, dan manfaat sosial. Pendidikan tidak hanya mengejar kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk karakter, tanggung jawab, dan kemanusiaan. Dengan demikian, filsafat ilmu memperkuat eksistensi ilmu pendidikan sebagai disiplin ilmu yang memiliki objek kajian, metode ilmiah, dan tujuan yang bernilai bagi kehidupan manusia. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang mampu membentuk manusia berpikir kreatif, rasional, kreatif, dan berkarakter. Pendidikan semacam ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk bertanya, menganalisis, dan menemukan pengetahuan secara reflektif. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya filsafat ilmu, karena filsafat ilmu lahir dari proses berpikir mendalam terhadap ilmu pengetahuan dan realitas kehidupan. Ketika pendidikan mengajarkan cara berpikir ilmiah, peserta didik akan terbiasa mempertanyakan ke-1, apa yang dipelajari, ontologi. Kedua, bagaimana pengetahuan diperoleh, epistemologi.
Dan untuk apa itu digunakan? Aksiologi. Misalnya, pembelajaran berbasis diskusi dan pemecahan masalah membuat siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi mengkritisi kebenaran dan manfaat ilmu tersebut. Dari sinilah berkembang budaya ilmiah yang menjadi landasan berkembangnya filsafat ilmu. Selain itu, pendidikan yang bernilai moral juga memperkuat filsafat ilmu karena ilmu pengetahuan harus diarahkan untuk kemaslahatan manusia, bukan sekedar kemajuan teknologi tanpa etika. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu digunakan untuk mengkaji dan memecahkan persoalan pendidikan secara mendalam melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Poin pertama, ontologi digunakan untuk menganalisis hakikat masalah pendidikan, misalnya apakah peserta didik dipandang sebagai objek pasif atau subjek aktif dalam pembelajaran. Poin kedua, epistemologi digunakan untuk menilai metode dan proses memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Contohnya, apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah ilmiah, efektif, dan sesuai perkembangan peserta didik? Poin ketiga, aksiologi digunakan untuk menilai manfaat dan nilai pendidikan, misalnya apakah pendidikan hanya menghasilkan nilai akademik atau juga membentuk karakter dan moral siswa. Sebagai contoh, rendahnya kemampuan berpikir kreatif siswa dapat dianalisis sebagai berikut. Poin ke-1, secara ontologis, karena pembelajaran masih berpusat pada guru. Poin kedua, secara epistemologis, karena metode belajar kurang melatih analisis. Poin ketiga, secara aksiologis, karena pendidikan terlalu berorientasi pada nilai ujian dibanding pengembangan kemampuan berpikir. Melalui analisis tersebut, solusi pendidikan dapat dirancang secara lebih komprehensif dan mendalam. Soal yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. A. Dalam kebijakan pendidikan, penerapan filsafat ilmu terlihat pada kebijakan kurikulum merdeka di Indonesia yang menekankan pengembangan kompetensi, karakter, dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Secara ontologis, siswa dipandang sebagai individu yang memiliki potensi unik. Secara epistemologis, pembelajaran dilakukan melalui proyek dan eksplorasi. Secara aksiologis, pendidikan diarahkan untuk membentuk profil pelajaran Pancasila. B. Dalam kurikulum, penyusunan kurikulum didasarkan pada pertimbangan filosofis tentang tujuan pendidikan nasional. Mata pelajaran tidak hanya berisi pengetahuan, tetapi juga nilai moral, sosial, dan keterampilan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum disusun berdasarkan manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. C. Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan model pembelajaran berbasis masalah
atau problem based learning agar siswa aktif berpikir kreatif dan menemukan solusi secara ilmiah. Dalam pembelajaran ini, siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi belajar menganalisis masalah berdasarkan fakta dan logika. D. Dalam evaluasi pendidikan, penilaian tidak hanya dilakukan melalui tes tertulis, tetapi juga penilaian sikap, keterampilan, proyek, dan portofolio. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memandang keberhasilan siswa secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.